Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa lagi dalam sharing informasi, ilmu, dan pengalaman bersama RFND Channel. Pertemuan kali ini akan membahas langkah pengawas pemilu ad hoc dalam menangani temuan dan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu. Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, pengawas pemilu ad hoc yang ada di dalam negeri itu ada 3. Pertama, pengawas pemilu kecamatan yang disebut juga dengan Panwaslu Kecamatan, yaitu panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Kemudian yang kedua, pengawas pemilu kelurahan desa yang disebut juga dengan pengawas kelurahan desa atau PKD. Adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan, desa, atau sebutan lain. Kemudian yang ketiga, pengawas tempat pemungutan suara yang disebut juga dengan pengawas TPS atau PTPS. Adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan Desa. Bicara pelanggaran pemilu, ada 3 bentuk pelanggaran pemilu. Pertama, pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ada 3 frasa yang disebutkan dalam definisi pelanggaran administratif pemilu, yaitu tata cara, prosedur, atau mekanisme. Tata cara adalah menyangkut bentuk aktivitas atau kegiatan atau bagaimana melakukan suatu kegiatan. Sedangkan prosedur adalah langkah, tahapan, urutan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dari serangkaian kegiatan. Mekanisme, pelanggaran terhadap penggunaan instrumen, perangkat, peralatan, sarana untuk melakukan sesuatu. Jadi tata cara, prosedur, dan mekanisme itu seolah-olah sama maknanya, tapi itu bisa kita lihatkan perbedaan dari makna kata tadi. Kemudian pelanggaran pemilu yang kedua adalah pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dan yang ketiga, pelanggaran tidak pidana pemilu adalah pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tidak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sumber dari dugaan pelanggaran pemilu itu adalah pertama temuan, yang kedua laporan. Sedangkan tata cara penetapan dan penyampaian laporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, yaitu Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Apa yang disebut dengan temuan? Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Nah, kembali kepada temuan tadi. Temuan itu dapat bersumber dari pertama, hasil pengawasan pemilu yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan atau dalam form A. Output dari hasil pengawasan pemilu adalah laporan hasil pengawasan. Kemudian yang kedua, temuan itu bisa bersumber dari informasi awal. Ada 4 bentuk informasi awal. Pertama, informasi awal yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Bawaslu. Kemudian yang kedua, informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Bawaslu. Kemudian yang ketiga, informasi yang berasal dari laporan yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal, namun memenuhi syarat material.
Yang keempat, informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor. Nah, keempat bentuk informasi awal ini diselesaikan dengan proses penelusuran. Berdasarkan Perbawaslu 5 tahun 2022, pasal 16 ayat 2, bahwa informasi awal diselesaikan, dilanjutkan dengan proses penelusuran. Nah, output daripada proses kegiatan penelusuran adalah laporan hasil pengawasan. Artinya dituangkan lagi ke dalam POM A. Kemudian sumber dari temuan itu, yang ketiga adalah informasi dugaan pelanggaran pemilu yang diperoleh dari proses penanganan pelanggaran. Jadi ketika sedang melaksanakan sebuah proses penanganan pelanggaran, terus ditemukan sebuah informasi dugaan pelanggaran, maka dilakukan investigasi. Nah, ini 3 hal sumber temuan dugaan pelanggaran itu. Jadi pertama dari hasil pengawasan, yang kedua dari informasi awal, yang ketiga dari investigasi. Sebelum menjadikan dugaan pelanggaran menjadi sebuah temuan, ada tindakan yang juga perlu dilakukan ketika melakukan pengawasan. Ketika didapati ada penyimpangan atau ada kekeliruan administratif misalnya, maka dilakukan himbauan, dibuat himbauan kepada KPU atau penyelenggara teknis. Kemudian himbauan tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan saran perbaikan. Nah, ketika saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU selaku penyelenggara teknis, maka dia diwajibkan untuk dijadikan temuan. Nah, saran perbaikan itu yang menjadi objeknya adalah tentu kekeliruan administratif. Nah, kita kembali kepada definisi tadi, di mana titik kekeliruan administratif itu terjadi. Kemudian saran perbaikan itu merupakan upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Berikutnya, saran perbaikan sebaiknya disampaikan secara tertulis. Sehingga kita punya dokumen, sehingga Bawaslu atau pengawas punya dokumen bahwa saran perbaikan sudah dilakukan. Sedangkan waktu untuk pelaksanaan saran perbaikan itu, Perbawaslu 5 menentukan dalam batas waktu 3 hari atau waktu yang ditentukan. Nah, itu artinya saran perbaikan yang tidak dilakukan oleh penyelenggara teknis, maka itu juga dapat menjadi temuan dugaan pelanggaran. Nah, ketika didapatkan temuan dalam proses pengawasan, panitia pengawas pemilu ad hoc itu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kalau itu ditemukan oleh pengawas TPS, maka pengawas TPS ketika sudah melakukan pengawasan menuangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan dalam POM A. Ketika tidak didapatkan dugaan pelanggaran, maka POM A-nya menjadi arsip. Namun, ketika POM A-nya mengandung dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, atau tindak pidana pemilu, maka pengawas TPS melanjutkan ke Panwaslu Kecamatan melalui pengawas Kelurahan Desa. Kemudian Panwaslu Kecamatan meneruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota melanjutkan dengan pleno. Apabila pleno memutuskan atau menilai temuan itu tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka proses penanganan dugaan pelanggaran dihentikan. Kalau dia berdasarkan pleno diputuskan terdapat dugaan pelanggaran, maka dia dilanjutkan dengan registrasi. Kemudian temuan oleh Panwaslu Kelurahan Desa. Hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa itu dituangkan dalam laporan hasil pengawasan atau POM A. Ketika dalam laporan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka POM A-nya diarsipkan. Namun ketika laporan hasil pengawasan mengandung dugaan pelanggaran, baik ADM, kode etik, maupun pidana pemilu, maka Panwaslu Kecamatan meneruskan ke Bawaslu Kabupaten, kemudian Bawaslu Kabupaten akan melakukan pleno terkait POM A yang disampaikan oleh pengawas kecamatan. Ketika diputuskan tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka proses penanganan dihentikan
Dan ketika temuan diputuskan mengandung dugaan pelanggaran, maka itu diregister. Kemudian yang ketiga, ketika dugaan pelanggaran atau ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan, maka Panwaslu Kecamatan menuangkan dalam laporan hasil pengawasan (Form A). Kemudian ketika diteliti tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka proses penanganan dihentikan atau Form A diarsipkan. Dan apabila Form A mengandung dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, atau tindak pidana pemilu, maka Panwaslu Kecamatan meneruskan ke Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten melakukan pleno terhadap penyampaian Form A yang diduga oleh Panwaslu Kecamatan mengandung dugaan pelanggaran. Apabila penyampaian informasi oleh Panwaslu Kecamatan dalam bentuk Form A tadi tidak mengandung dugaan pelanggaran, maka tidak dijadikan temuan, maka dia bukan temuan. Apabila dia mengandung dugaan pelanggaran, maka dia menjadikan temuan dan diregister. Nah, sebagai catatan, hasil pengawasan diproses atau disampaikan ke Bawaslu Kabupaten paling lama 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pleno paling lama 7 hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat. Dan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan registrasi terhadap temuan paling lama 2 hari kerja setelah rapat pleno penetapan temuan. Kemudian laporan. Tadi kita sebut sumber dugaan pelanggaran itu ada 2, temuan kita sudah bahas. Kemudian laporan. Laporan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu. Nah, pihak yang dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran itu pertama warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, kedua peserta pemilu, ketiga pemantau pemilu. Nah, pihak yang melaporkan dapat diwakili berdasarkan surat kuasa khusus. Sedangkan laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu ad hoc terhadap laporan jika menerima laporan? Pertama, tentu ada pelapor atau kuasa pelapor. Mendatangi atau datang ke kantor pengawas, memasukkan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Jika laporan itu diterima oleh pengawas TPS, maka dalam waktu 1 hari kerja disampaikan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Jika pengawas Kelurahan Desa yang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, dalam waktu 1 hari kerja, pengawas Kelurahan Desa menyampaikan ke Panwaslu Kecamatan. Kemudian langkah berikutnya, Panwaslu Kecamatan yang menerima, jadi ada peluangnya 3, pertama melalui PTPS, kedua melalui PKD atau pengawas Kelurahan Desa, yang ketiga langsung ke Panwascam. Nah, ketika itu sudah diterima, maka pengawas pemilu kecamatan melakukan kajian awal. Nah, dari hasil kajian awal, ketika tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka laporan dihentikan dan dibuat status laporan dihentikan dan diinformasikan kepada pelapor. Jika kajian awal itu memutuskan ternyata terdapat dugaan pelanggaran administratif, maka Panwascam meregister dan melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran. Apabila dalam kajian awal ternyata terdapat dugaan tindak pidana atau dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka Panwaslu Kecamatan meneruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota meregister laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Jadi barangkali itu, sahabat sekalian, informasi ringkas tentang bagaimana pengawas pemilu ad hoc yang ketika menemukan temuan dalam hasil pengawasan, kemudian menerima laporan, maka dilakukan proses penanganan pelanggaran seperti yang diuraikan di atas. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Ikuti terus RFND Channel dalam sharing informasi, ilmu, dan pengalaman. Terima kasih. Wassalam.